Ya, melaksanakan ibadah. Marilah kita awali kebaktian suci dengan sembahyang dan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Jaseng Olivia dengan pendamping Tojin Raymond dan Tojin Haris.
天父的母，太祖宗，太祖母，五代圣人，保佑平安，这才这福，有救平。天父的母，太祖宗，太祖母，五代圣人，保佑平安，这才这福，有救平。三者。Kehadirat Dian Tuhan yang Maha Besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Cisung Kongju, dipermuliakanlah. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami naikkan saat ini. Diperkenankan kami bersama berhimpun melaksanakan kebaktian suci ini. Kiranya kebaktian yang kami laksanakan ini adalah di dalam berkah dan karunia Dian, bolehlah mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman, satya kepada firman Dian, hidup selaras dengan watak sejati menempuh jalan suci, menggembilangkan dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkat sentosa atas kehidupan yang kini dan selama-lamanya. Kami yakin hanya kebajikan Dian berkenan, dan itulah yang wajib kami miliki satu-satunya. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat bersama melaksanakan ibadah karena masalahnya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Dian berkenan pula senantiasa memberkati dan membimbing, sehingga mereka mampu mengatasi dan menunaikan tugas, kewajiban, dan tantangan hidup masing-masing. Yang sakit berolehlah kesembuhan dan kepulihan kesehatan, sehingga pada kesempatan lain dapat bersama kembali melaksanakan kebaktian menunaikan ibadah. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah sujud kehadirat Dian. Semoga jauhlah kami dari segala kelemahan dan keluh gerutu kepada Dian, dari sesal penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar, dari yang rendah menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Dian senantiasa penilik, pembimbing dan penyerta kehidupan ini. Maha besar Dian Kalik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Wang I Samti, Wedian Yuta. Seng Ling Pao Hu, San Zai, Pak Chen Zhen Gui. 8 pengakuan iman. Zheng Xing Huang Dian. Sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Zheng Zhen Jie De. Sepenuh iman menjunjung kebajikan. Zheng Li Ming Ming. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang.
Jengce kuesen, sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Jeng yang xiaosi, sepenuh iman memupuk cita berbakti. Jeng sun mutuo, sepenuh iman mengikuti gentar rohani Nabi Kongzi. Jeng jing jing su, sepenuh iman memuliakan kitab susu dan bucing. Jeng sing tatau, sepenuh iman menempuh jalan suci. Sanjay. Berdirikan semua menghadap, membongkok diri, menyampaikan hormat. Terimalah ya Nabi, ku duduk diam, tenangkan pikir, menyatu kalbu, siap menerima sinar pancaranmu. Semoga jauh kami dari rasa membanggakan. Biarlah ajaranmu singkirkan kelemahan di hadapan Kongcu penuntunku. Kami bersimpuh, siap menerima sinar pancaranmu. Marilah kita kembali menaikkan lagu pujian Gema Lonceng Sakti. Hai dengar
membaca dan renungi ayat suci yang akan disampaikan oleh Tojin Haruka. Sebelum saya membacakan renungan pada pagi hari ini, terimalah salam penuhan iman kita hanya oleh kebajikan dan berkenan. Yaitu Tenggen Sanjay. Renungan pada pagi hari ini diambil dari ayat Mengse 1b yang kedua, pasal 3. Raja Zen dari negeri Ji bertanya, adakah jalan suci bagi berhubungan dengan negeri tetangga? Mengze menjawab, ada. Tetapi hanya orang yang berberi cinta kasihlah menjadi raja sebuah negeri besar mau bekerja bagi negeri kecil. Seperti Raja Tang mau bekerja bagi negeri Ke. Atau Raja Wen mau bekerja bagi negeri Gunhui. Begitu pula hanya raja yang bijaksanalah menjadi raja sebuah negara kecil mau bekerja bagi negara besar, seperti Raja Tai mau bekerja bagi negara Zhenyu atau Raja Gojian mau bekerja bagi negeri Wu. Ayat yang kedua, yang besar mau bekerja bagi yang kecil. Itu menunjukkan selalu gembira di dalam Tien Yang Maha Esa. Yang kecil mau bekerja bagi yang besar. Itu menunjukkan takut akan Tien Yang Maha Esa. Yang selalu gembira di dalam Tien Yang Maha Esa dapat melindungi dunia, dan yang takut akan Tien Yang Maha Esa dapat melindungi negerinya. Ayat yang ketiga, di dalam kitab Sanjak tertulis, takut akan kemuliaan Tien Yang Maha Esa memberi perlindungan sekian masa. Sekian renungan pada pagi hari ini. Terimalah kembali salam penuhan iman kita hanya oleh kebajikan dan berkenan. Yaitu Tenggen Sanjay. Semoga iman kita menyalakan api suci rohani untuk menerima firman Tien dan bimbingan Nabi Kongju. Sebelum kita menerima khotbah, marilah kita siapkan hati dan batin kita dengan bersama menaikkan lagu pujian puji syukur. Puji syukur pada Tuhanku, sembah sujud pada nabiku. Puji syukur Tuhan utusnya Nabi Kongju, genta manusia. Hai kawanku, mari berhimpun menyambutnya dengan gembira, karena kita akan mendapat ajaran yang sangat mulia. Dengan ridho Tien Tuhan Yang Maha Esa, khotbah akan dibawakan oleh si Setitis dari Blitar. Marilah kita sucikan batin, heningkan cipta, siap menerima bimbingan suci. Semoga Tien merahmati. Waktu dan tempat kami persilakan si Setitis.
yang saya hormati segenap pengurus Kelenteng Makin Bunbio Surabaya, yang saya hormati rekan-rekan rohaniwan dan para taujin umat ruh yang saya banggakan. Terimalah salam peneguh iman oleh kebajikan Dien berkenan. Te tong Dien sanjay. Mari kita bersyukur kehadirat Wang Dien, kehadapan Ceseng Gungce dan para suci, para senming, atas berkah, bimbingan, keteladanan yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada hari ini saya, Tojin, kita berada di dalam Kelenteng Bunbio Surabaya. Semoga kita tetap sehat, kita tetap bahagia, kita tetap bersyukur, karena jujur saya merasa bahwa kita ini adalah insan-insan yang diberkahi, insan-insan yang masih diberi kesempatan oleh Dien, bahwa beberapa tahun kemarin, mungkin 3 tahun lebih ya, tahun 19 sampai sekarang berapa? 22, 19, 20, 21, 22, hampir 4 tahun ya. Ada seleksi alam yang luar biasa. Berapa banyak yang berpulang keharibaannya, berapa banyak orang yang tegang, berapa banyak orang yang ketakutan, banyak sekali ya. Namun ternyata kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan. Kita lulus, kita lolos di dalam seleksi itu. Kesempatan inilah harusnya menjadi renungan, menginspirasi bagi kita semua, bahwa sesungguhnya hidup bukan mau-maunya kita saja, tetapi ada yang lebih berwenang, ada yang mengaturnya. Siapakah dia? Itu yang wajib kita cari ya. Namanya kalau mencari itu mencari hal yang baik, mencari Tuhan, mencari nilai-nilai ketuhanan, dan harus berangkat di dalam hati kita yang paling dalam. Nah, para Tojin yang saya hormati, izinkan saya berkenalan lebih dahulu, karena saya tadi melihat, mohon maaf kalau salah ya, bahwa saya ini melihat banyak wajah yang saya kurang kenal atau mungkin belum kenal ya. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Jadi saya kira berkenalan lebih dahulu ya. Nah, saya mulai dari nama ya. Tadi Tojin Hadi sudah tanya, nama lengkapnya siapa sih? Mohon maaf, lu pakai lengkap bareng dong, komplit jadi ya. Oke, jadi nama saya terlahir Endang Titis Bodro Triwarsi. Wow, dawane rek jenenge ya. Kalau ulangan yang lain sudah nggarap soal 1, saya masih nulis jenenge karena terlalu panjang. Tapi saya bersyukur karena nama itu adalah sekaligus doa, sekaligus mengingat masa kelahirannya, harapan orang tua dan sebagainya. Itu nama saya. Kemudian saya adalah salah satu dari rohaniwan agama Konghucu yang suku Jawa. Saya ngomong salah satu berarti ada yang lain ya, ada yang lain, bukan hanya saya. Jadi saya salah satu rohaniwan yang dari suku Jawa. Dan saya melihat agama Konghucu itu universal. Kalau toh orang mau menerima atau tidak itu urusan yang berbeda.
bukan urusan agamanya. Karena bagi saya beragama adalah untuk saya, bukan untuk orang lain. Agama itu untuk membimbing hidup saya. Itu prinsip. Ya, maka saya adalah salah satu rohaniwan dari suku Jawa. Jenjang rohaniwannya, kalau di dalam agama Konghucu kan ada jenjang awal, menengah, dan sebagainya ya. Nah, pada tahun 1977, di mana agama Konghucu dibredel ya. Pendidikan formalitas Konghucu tidak ada. Siswanya ada banyak tapi dilarang. Saat itu saya sudah jadi guru kepeksa ya, karena tidak ada tenaga. Saya ingin belajar agama Konghucu, ternyata begitu belajar dipercayakan, ayo ini kesempatan ngajar, ya wis lah ngajar. Lagi seneng-seneng ngajar dibredel. Nah, disitulah emosinya, ya namanya orang tuh katanya hati yang paling dalam, lapisannya ada emosinya meletup loh. Oh, itu ajarannya baik kok, nggak boleh ya terlalu polos barangkali saya ya. Di situ terpanggil untuk ikut orang yang menyuarakan Konghucu, sampai bekalnya ndak mumpuni. Tahu ya mumpuni ya? Apa ya mumpuni ini? Bingung juga aku. Mumpuni itu mencakup memadai. Bekal saya ndak memadai, tapi saya diminta untuk siap menjadi rohaniwan. Ya. Tahun 77 itu saya sudah jadi rohaniwan, Desember kalau dulu ya, Desember. 3 orang. Satu saya, satunya lagi sekarang sudah almarhum, Wense Ouyang Cuhu Pak Ongko ya, itu jasengnya banget. Satunya lagi Wense Purwani Tan Kyong Neum. Ini masih ada, ini saya, ini beliau sudah berpulang. Begitulah saya ikut-ikutan semangat padahal tadi tidak mumpuni. Tapi karena merasa handar beni agama itu saya meyakini. Jadi ketika ada yang mengusik, kira-kira aku melok enggak ikhlas gitu. Saya ikut terus dengan suasana gejolak saat itu. Terus perjalanan akhirnya tahun 2000, panjang ya, 77 sampai 2000, dipeksa lagi. Karena sepanjang itu saya tidak mau, cukup lah, jadi rohaniwan Ciosong sudah cukup. Dipeksa lagi. Untuk apa? Dinaikkan tingkatnya menjadi Wense di Wenmiao Surabaya. Di kelenteng ini saya menjadi Wense. Berjalan lagi terus, wah suasananya ndak karu-karuan, wis atine dituntut lagi ya. Akhirnya 2013, jadi 13 tahun saya jadi Wense. 2013 dipanggil lagi oleh seorang yang sangat saya hormati, yaitu Ta Shui Seji Cai In. Dengan segala romantikanya, dengan segala problemnya, dengan segala apapun, beliau berkata harus siap menjadi Shui. Ini permintaanku terakhir. Merinding saya ya. Jadi oke, mau jadi kepeksa ya, keadaan. Akhirnya itulah tahun 2013. Jadi puji syukur syek dienceen, saya ini dilihin oleh yang namanya Ta Shui Seji Cai In, baik mulai dari Jiaoseng, Wense dan Shui. Beliau yang memberi kepercayaan pada saya. Saya terima kasih. Semoga beliau telah berada di alam kedamaian yang ada abadi. Sin. Nah, para Tojin, sekarang selanjutnya perkenalannya adalah kegiatan saya, domisili saya. Saya 13 tahun yang lalu
Ini jalan berarti ya. Saya pindah ke Blitar. Ya, saya memang pilihannya ke sana. Cocok, tapi karena saya sudah terlanjur percaya sama yang energi positif itu, jadi kalau melangkah saya tanya dulu. Kalau di kelenteng kan misalnya ada kue ya, tanya. Saya akui, saya tanya tanggal. Kalau memang saya bisa berjalan dengan mereka, artinya adalah saling bersinergi untuk suatu kebaikan, saya siap. Apakah Kongco berkenan? Kalau memang berkenan, sekali aja syukur. Glodak, loh, ternyata beliau berkenan. Ya sudah, siap-siap saya menata untuk pindah ke Blitar. Jadi 13 tahun yang lalu sampai sekarang saya domisili di Blitar. Kesibukan hanya apa? Satu, ibu rumah tangga, ya, wajib itu hukumnya. Jadi di dalam dulu diberesin baru keluar. Kemudian selanjutnya membantu apa yang saya bisa untuk pertama ya Konghucu, ngurusi anak-anak siswa Konghucu, ngurusi apa lagi, pokoknya yang ada kaitannya dengan itu. Oke lah, pelayanan umat itu yang saya lakukan sampai sekarang. Dan puji syukur masyarakat di sana, umat di sana, masyarakat dalam arti luas, umat di sana, beliau menerima saya apa adanya, bukan ada apanya, ya, apa adanya, dengan segala kekurangannya atau mungkin sedikit kelebihannya, mereka bisa menerima dan bersinergi dengan baik, diterima. Termasuk saya di Bunbyo ini, saya juga jenjaan terima kasih, saya juga diterima. Ya, maka kemarin saya sempat diberitahu sama Wenselim, kemudian nyonyahnya selaku seksi kebaktian ya. Ya, beliau formal juga menghubungi, bisakah ngisi tanggal 18? Saya lihat jadwalnya dulu. Saya perlu atur dulu. Saya lihat, waduh, ini tanggal 18 muridku piye yo iki. Nah, saya ngomong sama orang tuanya mereka. Tanggal 18 eventnya ini. Oh ya. Anak-anak saya liburkan, saya berangkat ke sini. Itulah kesibukan sementara saya. Dan semoga dengan tambah usia, makin tua, ya, itu akan menjadikan saya tahu diri. Nek wis tuwa ki kudune piye ya. Nek wis tuwa itu kudune piye. Nah, para tujin yang terkasih, saya kira cukup perkenalannya. Sekarang menginjak materi karena ini tergesa-gesa loh. Nanti jam 10:30 sudah ganti acara nampaknya. Nanti kalau senang ya bersambung ben diundang lah ya Pak. Dan maaf, saya tidak di sana, alasannya satu. Setelah saya melihat taujin-taujinnya ini, kalau orang Jawa bilang usianya itu iya, masa sweet 17. Ya sudah, pokoknya saya tidak layak untuk mengutbah. Karena apa? Beliau ini sudah menempuh jalan, penempuhan hidup sudah dilewati. Jalan suci sak mampune mereka juga sudah melaluinya. Masa saya kok mau ngutbahi, rasanya kok gak pas gitu loh. Jadi saya ambil posisi aku gak ning kono, itu satu. Yang kedua, saya ini semampai, semeter tak sampai. Nanti kalau saya berdiri di sana, sing ketok itu kepalanya tok. Sopo tuh sing ngomong gitu ya. Nah, jadi oke lah, saya di sini aja. Biar taujin itu lebih enak, komunikasinya lebih nyambung, ya. Itulah, jadi saya tidak berkhotbah, tapi saya berbagi pengalaman, sharing tentang memahami sabda-sabda Nabi, ayat-ayatnya yang bisa dijadikan pedoman, yang mungkin bisa menginspirasi
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya tadi sudah milih ayat ya. Nah, milih ayat. Namun sebelum saya milih ayat tersebut, saya bentar, saya carikan. Saya ingin ada di dalam Rundi kalau tidak salah ya. Bentar, tolong bantu Sabda Suci 13 pasal 9. Nah, nih. Ya. Ketika Nabi di negeri Jamyu menyaisi keretanya, Nabi bersabda, sungguh padat penduduknya. Jamyu bertanya, setelah padat penduduknya, apa pula yang harus dikembangkan? Kemakmurannya. Setelah makmur, apa pula yang perlu dikembangkan? Pendidikannya. Iya, terima kasih ya. Saya ini senang dengan ayat ini ya. Pertama kita berbicara soal makmur ya. Makmur itu berarti sejahtera ya, tercukupi, itu makmur. Konon kalau saya dengar dari guru-guru baca literasi bahwa para perantau dari Cungkuok keluar pada zaman era ini ya, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan hidup supaya makmur, iya ya. Nah, sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Indonesia ini, Pulau Jawa bagian utara gitu ya, Surabaya, Gresik, terus sampai Banten sana, merapatnya di situ. Dan tujuannya adalah supaya hidupnya makmur. Setuju enggak? Ada yang hidup enggak kepingin makmur? Enggak ada. Sampai abad modern ini diewangi tangi isuk turu bengi. Kata orang Jawa itu, kepala buat sikil, sikil buat kepala, jungkir balik, salto. Itu untuk apa? Biar makmur. Makmur itu tadi kata-katanya adalah berkecukupan. Tujuannya itu. Jadi tidak bisa disangkal. Nah, kalau penduduknya padat tetapi tidak berkecukupan, apa yang terjadi? Pasti kerawanan sosial. Iya enggak? Iya. Pasti itu. Nanti akan terjadi chaos. Tidak tentrem, uripe ketakutan ya. Itu global. Kalau kita melihat generasi yang cilik, kalau sampai tidak makmur, nanti akan balita stunting ya, kurang gizi. Kalau sampai banyak yang kurang gizi, berarti mengancam generasi penerus bangsa. Kalau itu di suatu bangsa, maka pemikiran Nabi Gongcu berbicara soal kemakmuran sampai kapanpun itu relevan. Katanya berbicara dengan orang yang perutnya kenyang, dengan berbicara dengan orang yang perutnya lapar. Saya senyum-senyum karena baru ada cerita-cerita begitu. Gampang mana? Ngomong yang perutnya lapar sama yang perutnya kenyang. Maksudnya gampang nyambung, tidak emosional, diajak rundingan enak, berpikirnya positif. Itu biasanya orang yang wetenge kenyang, warek. Ini lapar ndak bisa mikir. Saya kalau lapar pusing, lutut saya rasanya lemes. Tapi kalau saya kenyang, diajak ngomong tuh penak ya. Oh ya bener, berarti makmur warek itu penak. Namun tidak berhenti sampai makmur toh. Manusia itu mempunyai potensi dua, karena di dalam diri kita itu ada potensi dua itu, apik dan kebalikannya ya.
apik itu konotasinya adalah karena kita punya liangsin, kekuatan rohani. Satunya lagi adalah nafsu-nafsu, ya, sinu aile katanya gitu ya. Itu ada di dalam diri kita. Ketika liangsinnya tidak diolah, hanya sinu aile-nya yang itu nanti jadi monster, menakutkan, haus kekuasaan, kejam, orang wong ke wong, attitude-nya tidak ada sopan santunnya, urat malunya wis putus. Orang-orang demikian itu repot, sehingga dua ini harus disinergikan. Liangsin harus ditata biar bisa menempatkan itu tadi yang baik. Maka satu-satunya Seseng Bungsu mengatakan pendidikan, tapi diwarkese, ya, dipenuhi kebutuhannya, kemudian dididik. Pendidikannya Nabi Gongsu adalah memanusiakan manusia, uang ke uang, ya, karena manusia punya harkat dan martabat, karena manusia punya di sini bukan sekedar cerdas intelek ininya, tetapi bisa membedakan mana layak, mana tidak layak, mana baik, mana tidak baik, mana yang harus dikemudiankan, mana yang harus didahulukan. Itu namanya cerdas yang baik. Nah, itu pesannya Nabi Gongsu. Para tojin yang saya hormati, ayat ini, kalau saya melihat tadi saya kesini itu inceng-inceng minta Jiaoseng Olive, saya pingin lihat belakang. Oh ya, ayo, ya. Benmyo bangun di belakang itu, dulu bangun Patokmyo ya, Patokmyo. Saya juga sudah pernah ke sana. Enak, tenang. Buat duduk diam itu ya sila ngono nggak madep ke altar itu. Oh, enak. Rasanya energinya enak. Ya, saya sempat ke sana. Enak. Sekarang bangun di belakang. Kalau orang bisa bangun, berarti berkecukupan enggak? Berarti sejahtera enggak? Sejahtera. Lepas itu masih cari dana lagi. Yang jelas Bunbyo berarti dipercaya, iya enggak? Bisa bangun, dipercaya, itu orang yang sejahtera kategorinya. Bunbyo sejahtera, bisa membangun. Semoga lancar, semoga sukses. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Bunbyo yang usianya berapa? 115. Bunbyo itu usianya berapa? 1906 berapa itu? 1906 ya kalau tidak salah ya. Terus 1907 itu diresmikan kalau tidak salah ya pembangunan itu. Dan banyak buku-buku yang menulis. Salah satunya yang saya baca adalah Benteng Terakhir, ya. Itu nyata, perjuangannya nyata, eksis. Nah, maka para tojin yang terkasih, Bunbyo itu makmur. Bunbyo itu juga mempunyai sarana untuk mendidik, karena ada sekolah ya, ada sekolah yang formal ada, yang tidak formal pasti banyak, ya. Untuk kegiatan-kegiatan tadi yang disampaikan oleh Nabi Gongsu. Para tojin yang terkasih, satu hal lagi, cita-cita yang demikian dan mulai diwujudkan dari sejak 1906, 1907 sampai sekarang terus, ya. Tentu di situ ada orang-orang yang kuat, atau tadi katakan orang kuat itu orang yang berperi cinta kasih.
Nah, ini yang ayat yang ingin saya tadi yang dibacakan oleh Tojin siapa? Haruka. Saya kaitkan, nanti saya akan mencoba untuk mengutarakan dengan bahasa yang sangat sederhana aja, ya. Raja Swan dari negeri Ci bertanya, adakah jalan suci bagi perhubungan dengan negeri tetangga? Katakanlah ini negara ya, Bundo itu katakanlah saya berandai-andai ini sebuah negara, Benmyo ini negara. Adakah jalan suci bagi perhubungan dengan negeri tetangga? Benmyo ini harus mampu bersinergi, iya enggak? Dengan tetangga negeri-negeri, lembaga-lembaga itu harus bersinergi. Tidak mungkin kita akan hidup sendiri. Kita harus bersinergi sehingga membawa suatu kemajuan. Kemudian Mengse menjawab, ada, tetapi hanya orang yang berperi cinta kasih menjadi raja sebuah negeri besar mau bekerja bagi negeri kecil. Perhubungan itu bisa terjadi ketika pemimpinnya adalah berperi cinta kasih. Itu bisa, itu jalan sucinya demikian. Raja besar bekerja bagi negeri kecil, negara besar bekerja bagi negeri kecil. Saya yakin Bundo itu besar loh. Tadi tahunnya yang lain-lain belum bangun, ya, hanya beberapa. Mungkin saya lihat di buku benteng terakhir itu ada berapa kelenteng yang dibangun pada saat itu. Ini besar. Ada lembaga Konghucu yang besar mungkin, ya. Tapi ini lebih besar karena ini lahir duluan. Orang-orang kuat yang mendirikan dan mengelola sehingga Bundo menjadi rumah ibadah yang sudah berusia 100 lebih tahun, 115 tahun berapa gitu ya? 119 tahun, enggak main-main, ya. Kalau saya balik, ini negara yang besar, negeri yang besar, ya. Di sana karena ada orang pemimpin yang kasih. Kalau pemimpinnya tidak cinta kasih, tidak bisa. Di selanjutnya ini diterangkan pada zamannya raja ini gitu ya, singkatnya. Sekarang yang kedua, yang besar mau bekerja bagi yang kecil. Yang besar mau bekerja bagi yang kecil. Itu menunjukkan selalu gembira di dalam Tuhan yang Maha Esa. Yang besar mau bekerja bagi yang kecil, menunjukkan bahagia di dalam Tuhan yang Maha Esa. Kalau bahasanya nenek moyang Tojin, lekjen katanya gitu ya. Bahagia di dalam Tuhan. Dialah orang-orang besar yang mau bekerja bagi orang kecil. Selanjutnya, yang kecil mau bekerja bagi yang besar, itu menunjukkan takut akan Dia yang Maha Esa. Yang kecil mau bekerja bagi yang besar karena dia merasa takut kepada siapa? Pada Tuhan. Karena hidup bukan mau-maunya kita, tapi Tuhan yang mengaturnya dan alam memberi sarana semua. Ketika alam tidak dilupakan oleh kita, alam akan memberi apa yang kita butuhkan. Karena alam sudah menyediakan. Itu yang namanya alam bersinergi dengan kita. Maka jangan lupa, begitu bangun sudah berupa selamat pagi semesta. Mari kita bersama bersinergi untuk mengisi kehidupan hari ini dengan baik. Para Tojin yang saya hormati, kecil karena takut dengan Tuhan, yang besar karena dia bahagia di dalam Tuhan. Kita lanjut. Yang selalu gembira di dalam Dia yang Maha Esa dengan dapat melindungi dunia, dan yang takut akan Tuhan yang Maha Esa dapat melindungi negerinya. Kalau yang besar berperi cinta kasih, dia menjadi penghubung antar negara. Pak Jokowi dihubungkan selaku Presiden Indonesia G20 ya, baru-baru ini
negara-negara datang ke Indonesia karena dilibatkan, itu adalah orang besar yang bahagia, mau bekerja bagi orang-orang kecil. Nah, orang-orang kecil yang mencintai negerinya pada Tuhan, itu adalah aset sebuah negara. Aset sebuah negara. Kalau Bundio pimpinannya adalah orang-orang yang punya liangsin baik, orang-orang juga akan mendukungnya, dan ini menjadi sesuatu kekuatan yang real. Contoh, di sebelah situ ada apa itu, karton? Kopi. Saya baca kacamataku wis rodok ya. Kopi kapal api. Yang bawah ini apa? Tas. Nanti kopinya ada beras. Saya tanya, itu yang nyumbang itu punya uang enggak? Punya. Gampang tahu jawabannya, punya. Belum tentu orang yang punya uang itu mau nyumbang, bener enggak? Dia punya harta, dia punya hati, dia punya peduli. Itu loh. Si dari orang yang punya liansin, dia peduli. Itu nanti akan dibagikan kepada siapa? Ya, yang layak menerima, yang membutuhkan akan mendapatkan. Saya butuh, Pak. Iya, mantuk, nanti saya dapat kopi. Guyon ya, biar tidak ngantuk. Ini loh real, wujud ya, wujud. Yang besar peduli. Yang besar mungkin tidak bisa setiap minggu datang ke sini, karena dari Senin sampai Sabtu sudah kerja. Jadi Sabtu Minggu family time, gitu kira-kira ya. Jadi dia harus melakukan sesuatu yang berguna. Wujud cinta orang begini nih para dosen. Nah, kita yang kecil, apa yang bisa kita lakukan? Ya sesuai dengan kemampuan kita. Ojo dirusak keindahan yang sudah 119 tahun itu. Ketika dua kekuatan ini bersinergi dengan baik, para dosen, itu kontribusi nyata. Alam tidak berbohong. Alam jadi saksi, alam mencatat energi, dan itu akan kembali kepada pelaku-pelaku yang punya liangsin. Berkah ditambah, sehatnya sehat, lancar usahanya, banyak teman, itu adalah berkah. Alam terus bekerja, alam terus bekerja. Dan itu harus ada konsep di dalam diri kita, di dalam kitab suci kita sudah menerangkan seperti itu. Nah, para tojin yang saya hormati, maka ketika itu dibangun cita-citanya mau apa nanti untuk pendidikan, untuk ini, untuk itu, semoga itu akan terrealisasi dengan baik. Dan itu kontribusi nyata sebagaimana yang dipikirkan oleh Nabi Gongsu. Sejahterakan, didiklah. Ini adalah kontribusi untuk kehidupan. Dimulai dari kehidupan pribadi kita masing-masing, keluarga, kemudian di masyarakat luas. Bunbio mendapat tempat eksis di hati masyarakat, di Surabaya khususnya, Indonesia pada umumnya. Sejarah akan terus mencatat. Nah, syukur-syukur kalau saya dengar tetangga itu, ini bosnya agamanya ini, nanti karyawan-karyawannya itu yang diambil, yang itu menurut saya tidak egois loh Pak, gitu-gitu. Jadi mendahulukan yang mungkin lebih dekat supaya urusannya lebih gampang. Jadi yang sukses, orang-orang lucu sukses, oke, anak-anak yang masih butuh, ayo kumpulkan. Nah, maka anak-anak ini harus apa? Katanya itu ada 3 resepnya supaya bisa diterima oleh para ini tadi. 1, apa ya? 1, orang itu harus mempunyai keahlian, ya. Orang itu harus punya keahlian.
Maka pendidikan itu juga mencetak orang-orang agar supaya punya keahlian. Di samping mendidik seutuhnya lahir dan batin, tapi harus punya keahlian. Yang kedua, sin dapat dipercaya. Orang yang punya keahlian dan dia dapat dipercaya, ya, mungkin pertama awal cari kerja, selanjutnya akan dicari orang, partner kerja, partner apa akan cari, ya, karena dapat dipercaya. Yang ketiga, sopan santun, attitude itu harus dijaga. Urat malunya ojo sampai putus, ya. Dia ngerti etika, ngerti sopan santun. Tiga ini loh yang harus kita pelajari dan pegang teguh dalam hidup seperti itu. Nanti akan diberi kemudahan-kemudahan. Kalau saya berdoa, saya tidak minta dimudahkan, beri kekuatan saya untuk mampu mencari solusi yang baik. Saya doain itu. Nanti kalau saya diberi kemudahan, kenaan malah lemu, turu wae ngantukan. Yang penting kemampuan, kekuatan. Kita mampu, kita kuat untuk mengisi hidup ini dengan baik. Nah, maka Pak, waktunya rodok sithik mepet. Loncat-loncat dengan harapan besok ben diundang neh, Mas. Jadi, ya. Ini eventnya kan bersamaan, kalau tidak salah saya lihat itu ada baliho gede itu. Ya, hari ini ada pelantikan, ya, janji jabatan, ya, 2022 sampai 2026, 4 tahun. Proses kemarin sudah dijalani, bagus itu, ya, meskipun saya tidak ngerti, tapi bagus lah, artinya bisa terpilih. Kalau masalah problematik, itu namanya manusia. Tapi kan di situ kita akan tahu. Bagikan kita berdiri di punjuk, kelilingnya cermin. Roh, kuwi sapa? Sampai di mana kamu? Oh begitu. Nanti alam itu akan menata. Sing sefrekuensi itu loh, kumpul Pak. Ya, sing seneng juaji, ya kumpul mbek juaji. Seneng guyon ya kumpule guyonan. Sing seneng tenang-tenang ya tenang, itu alam yang nata, wes lewat dan siap diencaan bisa terselenggara. Itu proses awal. Tapi begitu nanti sudah janji jabatannya dipakai, sah, ya, itulah karya nyata, kerja nyata yang akan ditunggu. Semoga tadi yang besar Lukdien bahagia untuk yang kecil, karena yang kecil ini adalah aset, ya. Kalau yang besar satu, yang kecil 1 juta, sikile akeh di. Jawab sikile akeh. Ya. Nah, bersinergi. Ini akan kuat. Sebelum digentor orang luar, enggak ada yang gempur karena di dalamnya sudah kuat. Tapi ketika yang di dalam itu eker-ekeran, gak usah digempur kotonggol, runtuh dewi, ya. Nah, maka ayat ini loh menginspirasi kita. Kita mau memutuskan, kita bagi orang kebanyakan, orang kecil, yuk kita takutlah kepada Tuhan, supaya kita dibimbing, supaya kita diberkati. Takut itu artinya adalah memuliakan. Jadi apa yang kita pikirkan, ucapkan, lakukan adalah yang positif, agar energi positif itu muncul dan akan menjadi berkah bagi kita semua. Yang besar peduli dengan yang kecil, tadi saya contohkan, ono sumbangan ini, ono itu, ono bangun, ono itu. Nah, itu yang besar, karena tidak semua orang punya waktu untuk itu. Maka semoga apa yang saya sampaikan, jadi tema pada hari ini adalah takut akan Tuhan, memberikan perlindungan sepanjang masa. Bujin, kalau kita hanya mengandalkan otak kita akan lemah. Hanya mengandalkan otak, hanya mengandalkan. Tapi ketika kita mengandalkan hati kita dengan terbuka, otak itu akan menjadi partner yang indah, akan menjadi alat untuk solusi-solusi dari kata hati itu. Dituntun, oh ini, ya, dan sebagainya. Percayalah, kalau bersandar pada orang itu mati nantinya.
Tapi ketika kita bersandar kepada Dia, Tuhan itu selalu ada untuk kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini berkenan, berkesan, jangan semua ditelan, diterima, direnungkan, diwolak-walik, cocok pakai, nggak cocok letak nasi. Itu aja. Ya, dan semoga kita selalu di dalam berkah lindungan Dia, bimbingan Nabi para suci, agar kita menjaga nurani, menjadi akal yang sehat, ya, agar kita di dalam keselamatan baik lahir maupun batin. Semoga Tuhan Nabi para suci memberikan kesempatan untuk kita bertemu dalam suasana yang lebih indah di lain waktu. Wetak tungjian sanjang. Pada mulanya watak aslinya luhur, watak sejati itu saling mendekatkan. Kebiasaan manusia serta lingkungannya mereka jadi saling berjauhan, tidak terdidik tanpa agama. Watak sejatinya tidak terbina. Ajaran suci dari agama memberi kemampuan untuk gemilangkannya. Kemanakah angin berhembus, ke sana rumput tunduk mengarah. Ketulusan melangkah, pangkal kesetiaan. Badai datang bukan rintangan. Gembirakanlah yang dekat, beri tempat yang hangat. Ciptakanlah rumah sentosa. Yang jauh akan terpikat, menambatkan harapan sejahtera bagi semua. Antarkan mereka yang pergi, sambutlah mereka yang kembali. Kebaikan dijunjung, kecakapan dipuji, melembutkan hati yang jauh. Gembirakanlah yang dekat, beri tempat yang hangat. Ciptakanlah rumah sentosa. Yang jauh akan terpikat, menambatkan harapan sejahtera bagi semua. Sejahtera bagi semua. Para tocin, jemaah kebaktian yang terkasih, marilah kita akhiri kebaktian suci pada siang hari ini dengan bersama menaikkan doa penutup. Dilanjutkan dengan nyanyian terima kasihku, diawali menaikkan lagu pujian Damai di Dunia. Haris Raymond.
menyembah dan sujud kehadirat Dian yang telah berkenan menyertai kebaktian hari ini hingga dapat terselenggara dengan baik. Terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan melalui ajaran Ciseng Gongzi kepada kami sehingga membawa kesegaran dan kesejukan yang menumbuhkan semangat serta kebahagiaan. Serta bagi yang sedang sakit atau mengalami gangguan kesehatan, kiranya semangat kesucian tempat ini akan mampu membawa kekuatan penyembuhan dan perlindungan. Kiranya melalui kebaktian ini pula, semangat kebajikan Ciseng Gongzi yang akan tumbuh, kekuatan dan kemampuan kami untuk melaksanakan ajaran Nabi di dalam cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana dan dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Sesaat kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya perlindungan Huang Dian senantiasa menyertai kami. Maha besar Dian Kalik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Shangti, Wei Dian Yute. Seng Ling Bao Hu, San Zai.